Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Anda sekalipun melalui online. Tapi saya berdoa supaya sekalipun melalui online Anda semua boleh diberkati dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami diizinkan Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami sepakat mengundang Kau Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Sekalipun ini dalam situasi online, tapi kami berdoa Roh Kudus, Kau tidak dibatasi dengan waktu, Kau tidak dibatasi oleh tempat. Hari ini kami mengundang Kau Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, dan biarlah hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami. Kami tahu Engkau berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan hari ini we need your word, kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang sederhana, kami nggak bisa tanpa Tuhan. Kami semua membutuhkan Tuhan, dan kami buka hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan saya memberikan sebuah judul Jesus is there. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Tuhan Yesus ada dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tahu hari-hari ini kita semua ada begitu banyak orang yang mungkin mulai stres, ada begitu banyak orang yang mulai mungkin burn out, mereka mulai bingung, mereka mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ke depan, dan apa yang akan dikerjakan setelah corona ini berakhir, dan semua orang merasa kebingungan, semua serba tidak pasti. Tapi ada satu yang pasti, yaitu Tuhan tetap ada bersama kita di situasi apapun. Malam ini saya mengajak Anda, I wanna encourage you bahwa Jesus is there. Tuhan ada di situ. Setiap masalah apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, saudara harus percaya bahwa Jesus is there. Tuhan ada di situ. Malam hari ini saya percaya, I wanna declare, saya mau deklarasikan kepada Anda semua because saya percaya, yakin sekali bahwa God is my helper. Saya berdoa supaya Anda semua yang mendengarkan ini sama-sama deklarasikan bersama-sama dengan saya bahwa God is my helper. Dia ada di situ dan Dia menjadi penolong dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, God is my helper. Kita harus yakin dengan berani kita berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Aku tidak akan takut. Saudara dan saya tidak boleh takut, sekalipun hari-hari ini ada begitu banyak orang mengalami ketakutan di mana-mana. Kita tidak takut bukan berarti kita sombong. Kita tidak takut karena kita percaya kalau Tuhan ada bersama kita, Dia akan menjadi penopang dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara percaya malam hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar 3 hal. Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita harus percaya bahwa God is my helper? Dia adalah penolong kita. Yang pertama, saudara, saya mengajak Anda belajar dari seorang kehidupan dari seorang janda. Dan saya mengambil sebuah kesimpulan, why kita harus percaya bahwa God is my helper. Dia ada di sini, Dia ada di tempat ini, Dia ada dimanapun Anda berada. Ketika Anda mengalami masa sulit sekalipun, firman Allah berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sedikitnya ada 3 hal yang malam hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan ada di setiap situasi kehidupan kita, bahkan yang paling sulit sekalipun. Ini prinsip yang pertama yang harus Anda terpegang kuat-kuat. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena saya percaya bahwa Tuhan ada di situasi kehidupan kita. Setiap situasi yang kita lalui, baik itu waktu kita mengalami kelimpahan atau kekurangan, waktu kita mengalami padang rumput atau kita mengalami lembah kelam, percaya dalam semua situasi apapun dari kehidupan kita, God is there. Tuhan ada di sana. Dia bahkan yang menjagai kita, Dia yang akan menjadi penolong dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan keadaan yang paling sulit sekalipun, saya berani katakan God is there. Tuhan ada di situ karena Dia adalah penolong Anda. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan ada sebuah cerita tentang seorang janda. Dikatakan salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa.
sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Kalau saudara pelajari 2 Raja-Raja pasal 4 ini bercerita tentang ada seorang janda yang merupakan istri dari seorang hamba daripada Elisa yang takut akan Tuhan. Dan suatu hari ketika dia meninggal, dia meninggalkan seorang janda dan anaknya dan juga meninggalkan hutang. Dan lalu saudara, janda ini datang kepada Elia dan menjelaskan semua kondisinya, bahwa dia tidak lagi bisa membayar hutang, dia tidak lagi bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Bahkan penagih hutang waktu datang dia nggak bisa bayar. Lalu akhirnya penagih hutang mau mengambil anaknya untuk menjadi budaknya. Saudara, kalau kita bicara mengenai suami yang meninggalkan janda ini, suami berbicara tentang tumpuan, pegangan hidup dari seorang istri dan anak-anaknya. Sekalipun mungkin apa yang menjadi pegangan tumpuan seperti seorang janda ini, tumpuannya tiba-tiba diambil, diangkat dari kehidupannya. Percaya Tuhan ada dalam setiap situasi yang paling sulit sekalipun. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Kita percaya bahwa, sekali lagi saya katakan, ada poin yang pertama yang harus Anda pegang sama-sama, bahwa Tuhan ada di setiap situasi kehidupan kita, bahkan yang paling sulit sekalipun. Saudara perhatikan baik-baik, di saat itu si janda masih bisa menemukan Elisa, yang dalam artian sebagai utusan Allah yang akan membantu kehidupannya. Tuhan tidak tinggal diam melihat janda dan anak yatim, apalagi mereka memiliki suami yang takut akan Tuhan. Setidaknya mereka juga pasti takut akan Tuhan, karena saya percaya kalau suami takut akan Tuhan, maka saya percaya suami ini akan mengajarkan takut akan Tuhan kepada istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya para suami, para bapak-bapak, saya encourage Anda semua, mari hidup takut akan Tuhan. Karena saya percaya gambaran cerita ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, Anda bayangkan ketika bapak ini, suami ini dipanggil Tuhan, Tuhan tidak membiarkan anak dan istrinya dalam masa kesulitan. Kenapa? Karena dikatakan suaminya takut Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan janda ini berkata kepada Elisa bahwa suamiku ini adalah takut Tuhan. Kalau Anda perhatikan, artinya takut akan Tuhan itu adalah kunci, di mana ketika seorang suami, seorang kepala rumah tangga memiliki takut akan Tuhan, dan dia mengajarkan takut akan Tuhan ini kepada anaknya, istrinya, maka saya percaya dalam situasi yang tersulit sekalipun, kalau seizin Tuhan, tumpuan dari kehidupan rumah tangga ini diangkat. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan selalu menolong, memberikan nabinya, yaitu seorang yang bernama Elisa, untuk menolong janda ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa takut Tuhan adalah kuncinya, saudara. Karena saya percaya Alkitab berkata, takkan kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya kalau hidup Anda takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan Anda. Itu sebabnya dalam situasi pandemik hari-hari ini, saudara tidak perlu sampai khawatir, ketakutan, sehingga ketakutanmu lebih besar daripada imanmu, sehingga ketakutan menghantui setiap kehidupan Anda, dan Anda hidup selalu dengan ketakutan. Percayalah, takut akan Tuhan itu kuncinya. Kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. God is my helper, Dia pasti akan menolong kita. Nah, kalau kita kembali pelajari dari kehidupan seorang janda ini mengalami kekurangan, bahkan di titik di mana dia sudah tidak lagi bisa membayar hutang-hutangnya. Dalam situasi tersulit apapun, bahkan sekaligus situasi minus, kita harus tetap melaluinya. Karena saudara, saya percaya kalau Anda pelajari ada sebuah diagram, saudara, kalau saudara dari angka minus menuju positif, dia harus melalui sebuah angka, sebuah titik, sebuah pintu, yaitu angka 0. Itu sebabnya saya percaya sebelum kehidupan kita menjadi positif, mengalami kelimpahan dan semuanya, somehow Tuhan izinkan dari yang minus ini, saudara, angka minus menuju angka positif harus melalui sebuah angka yang namanya angka 0. Dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan izinkan situasi ini terjadi. Kita ada di posisi yang paling rendah dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau bawa kita dari minus menuju positif, bahkan sampai unlimited blessing. Saudara, ada sebuah statement berkata seperti ini, saudara, zero is just a portal between positive and negative number. Jadi saya percaya zero
adalah just a portal positif, between positif and negatif. Jadi saudara, sebelum menuju positif, dari negatif berubah menjadi positif, angka itu selalu ada yang namanya angka 0, saudara. Dan saya tahu kehidupan janda ini dia mengalami sampai benar-benar ada di titik yang paling rendah. Kenapa, saudara? Dia bukan cuma saja kekurangan makan, dia tidak bisa lagi membayar hutangnya, dia nggak bisa bayar cicilan dalam kehidupannya, sampai-sampai penagih hutang mau menyita atau mengambil kedua anaknya untuk menjadi budaknya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin hari-hari ini Anda nggak ngalami seperti persis apa yang terjadi seperti janda ini, tapi mirip lah. Mungkin kita punya cicilan bank, cicilan apapun. Sampai satu titik waktu situasi pandemik ini terjadi, kita sudah tidak bisa bayar cicilan, sehingga mungkin kita punya mobil akan disita, atau rumah disita, atau apapun, sehingga kita nggak tahu harus kemana. Hari ini I just want to encourage you, kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda, percaya Jesus is there. Selama Anda takut akan Tuhan, selama Anda sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dia akan mengirim hamba-hambanya untuk memberikan pesan kepada Anda bahwa Jesus is there. Tuhan ada di situ dalam situasi yang paling jelek sekalipun, situasi yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita. Bahkan situasi yang mungkin memang angka 0 dalam kehidupan Anda, titik yang paling rendah. Percaya, kalau Anda benar-benar takut akan Tuhan, Anda sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, sekalipun ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada di titik 0, percayalah, 0 is just a number, is a portal between positive and negative. Artinya Tuhan sedang membawa Anda, karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mendengarkan firman Allah dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan terus mengangkat Anda menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Saya percaya, this is what I believe, ini yang aku percayai, ini yang saya percayai. Jadi kalau Tuhan izinkan setiap kita hari-hari ini mengalami situasi pandemik ini, mengalami efek daripada semuanya, ekonomi sedang turun, mungkin bisnis kita turun, mungkin kita berkata, Pastor Robert, tabungan saya udah mulai makin menipis, saya mungkin sudah gak tahu lagi bulan depan bayar cicilan pakai apa. Percaya firman Tuhan bahwa Dia ada di situ. God is my helper. Berseru sama Tuhan, dan saya percaya Dia akan memberikan pertolongan dalam kehidupan Anda, because God is my helper. Dia adalah penolongku. Anda ngomong terus, deklarasi, dan percaya Dia pasti akan menolong dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda perhatikan dari kisah janda ini, ada sesuatu yang sangat menarik. Dia percaya di situasi apapun dalam kehidupan janda ini, Tuhan ada di situ. Dia selalu memberikan pertolongan di titik di mana kita sudah tidak sanggup lagi. God will make a way, Tuhan akan buka jalan. Ada hal yang kedua yang menarik dari seorang janda ini, dan ketika Elisa bertanya kepada dia, dia berkata, what do you have in your house? Nah saudara, ini saya mau mengajak Anda, kita belajar sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 berkata seperti ini, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah saudara, saya sempat bertanya ketika saya membaca firman ini, kenapa janda tersebut menjawab minyak? Kenapa dia nggak menjawab bahan-bahan yang lain, misalnya garam, air, tepung, gandum, atau apapun? Lalu kenapa bukan sisa barang-barang yang lain yang di rumahnya yang disebutkan? Atau kemungkinan kedua, memang si janda sudah tidak punya apa-apa lagi. Dalam artian bahwa memang cuman itu yang dia punya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi saudara, menarik kalau Anda baca dalam terjemahan Amplified Bible, dikatakan Elisa say to her, what should I do for you? Tell me, kasih tahu saya, what have you? Dan saudara, di situ ada kata kurung of self value in the house. Saudara, ini menarik sekali dikatakan self value. Nah saudara, yang dimaksud Elia adalah apa yang dimiliki oleh janda tersebut bukan sesuatu yang biasa, tapi yang memiliki nilai jual atau self value. Saya percaya janda ini pasti memiliki benda-benda lain, tapi Elisa juga tahu mungkin dia punya yang lain, tapi Elisa bertanya secara spesifik, what do you have in your house? Maksudnya saudara, di sini Elisa bertanya kepada dia, apa barang yang memiliki nilai jual dalam kehidupan Anda? Nah saudara,
The most valuable things, hal yang paling berharga yang Anda punyai. Nah di saat itu yang terbaik yang dia miliki nggak ada apapun. Dan dia cuma berkata, a pot of oil. Jadi buli-buli yang berisi minyak. Nah kalau Anda pelajari, telusuri, saya menarik sekali saudara, kalau kita telusuri minyak tersebut bukan minyak yang mahal, namun minyak zaitun di botol oil yang kecil, small jar pot of oil. Jadi saudara, ini bukan minyak yang mahal seperti minyak yang dipakai oleh perempuan mengurapi kaki Yesus yang harganya 300 dinar, upah 1 tahun kerja. Tapi ini adalah minyak biasa yang dalam artian memang cuman ini yang dia punya, barang yang paling berharga, the most valuable things yang dia miliki. Ini adalah hal yang benar-benar yang dia punya value, self value, yang dia punya, sisanya dia nggak punya. Jadi saudara, kesimpulannya, memang janda ini sedang benar-benar terpuruk, kondisinya benar-benar tidak punya apa-apa lagi yang punya nilai, kecuali ini saudara. Dan ini minyak hanya dipakai untuk cukup mengurapi dirinya sendiri. Dan jika Anda teliti, minyak ini memang adalah minyak biasa yang digunakan untuk mengurapi seseorang setelah mandi, saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca 2 Samuel 12 ayat 20, ketika Daud bangun dari lantai, ia mandi berurap, lalu bertukar pakaian, dia masuk ke rumah Tuhan dan sujud penyembah Tuhan. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ini adalah cerita di mana waktu Daud berdoa untuk anaknya supaya disembuhkan Tuhan. Lalu habis itu anaknya mati, lalu dia nangis, lalu habis itu singkat cerita, akhirnya dia bangun dari lantai, dia tahu anaknya sudah meninggal, ia mandi dan berurap, saudara. Nah ini minyak yang dipakai ketika seseorang selesai mandi, saudara. Jadi ini adalah minyak biasa, bukan seperti minyak yang diberikan oleh seorang perempuan yang dipecahkan dan mengurapi kaki Yesus. Saudara, artinya saudara, Tuhan bisa membuat mujizat bukan dari sesuatu yang mahal, bahkan dari sesuatu yang punya nilai yang sangat kecil, mungkin minyak biasa. Itu sebabnya I just want to encourage you, kalau Anda berkata mungkin ketika firman Tuhan hari ini berkata, what do you have in your house? Mungkin Anda berkata, Tuhan aku udah gak punya apa-apa lagi, tabungan sudah habis, mungkin hanya sedikit tabungan saya cuma punya sedikit yang mungkin menurut orang tidak bernilai, tapi ini yang paling bernilai dalam kehidupan saya. Percaya Tuhan bisa buat mujizat melalui itu, saudara. Dan kita belajar lagi, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Dan Anda belajar sama-sama ketika Anda mendengarkan ini dan Anda menyaksikan dan Anda mempelajari bahwa akhirnya Anda tahu akhir daripada cerita daripada janda ini, saudara. Dari sesuatu yang tidak berharga menurut orang lain, tapi itu adalah yang paling berharga buat dirinya. Karena ketika Elisa bertanya kepada dia, what do you have? Sesuatu yang valuable things, sell of value yang punya nilai, dia hanya bisa menunjukkan sebotol buli-buli kecil yang berisi minyak zaitun, saudara. Nah saudara, apa yang membuat dia mengalami hal yang ajaib? Lalu pertanyaannya, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan, Pastor Robert? Nah hari ini saya mengajak Anda, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa mengalami keajaiban Tuhan. Anda bisa mengalami benar-benar Tuhan adalah penolong dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah dengarkan Tuhan dan nabi-nabinya. Shema, kalau Anda pelajari bahasa aslinya adalah Shema. Shema itu artinya kita listen well, listening, mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan katakan. Sama halnya dalam Keluaran pasal 28, kalau Anda mendengarkan firman Allah, melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak akan turun dan seterusnya. Saya percaya hal yang pertama, kalau Anda pelajari kehidupan dari janda ini, apa yang membuat dia mengalami terobosan, mengalami hal yang ajaib? Yang pertama, dengarkan Tuhan dan nabi-nabinya. Mari kita belajar sama-sama. Beberapa hari ini, saya beberapa bulan ini khususnya dalam situasi pandemik ini terus berdoa dan Tuhan berbicara sebuah kata yang kuat sekali, dengarkan aku. Dengarkan aku. Dan ini menjadi sebuah rema yang kuat. Hari-hari ini saudara jangan terlalu banyak mendengarkan hal-hal dari dunia, karena itu akan membuat Anda selalu khawatir. Kita boleh cari informasi tentang COVID dan sebagainya, tapi kita harus belajar sampai ada batas tertentu. Kita harus menutup telinga kita dan kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Sama saudara, ketika kita banyak tahu informasi, itu membuat kita semakin khawatir, membuat kita akhirnya takut. Tapi saya berdoa sama Tuhan, dan saya berdoa supaya Anda yang mendengarkan program ini, dimanapun Anda berada, Anda boleh tahu situasi apapun. Mungkin Anda mengerti bahwa ekonomi sedang terpuruk,
Mungkin Anda mengerti bahwa sehari-hari ini banyak sekali orang yang positif dan sebagainya. Tapi saudara percaya kata saya, dengarkan Tuhan dan dengarkan nabi-nabinya. Karena kita percaya bahwa kalau kita mendengarkan Tuhan, maka kita akan mengalami hal yang ajaib sekali. Dengarkan Tuhan dan dengarkan nabi-nabinya, maka kita akan berhasil, saudara. Saat janda tersebut menghadap Elisa, dia menceritakan semua permasalahannya. Dan di ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Elisa memberikan petunjuk, memberikan direction, memberikan guidance kepada janda tersebut apa yang harus dia lakukan. Di ayat yang ketiga 2 Raja-Raja 4 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, ayat 4, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Nah saudara, ini Anda bisa pelajari bagaimana hal yang pertama yang harus kita lakukan. What should I do? Yang pertama adalah saudara harus melakukan bahwa saudara harus mendengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. We need the word setiap hari. Hari-hari ini saya selalu berdoa dan berkata, Lord, I need the word. Karena saya tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Anda harus benar-benar berdoa, minta suara Roh Kudus, hearing the voice of the Holy Spirit. Karena saya tahu cuman itu yang bisa menguatkan kita. Karena saya percaya semakin banyak Anda mendengarkan Tuhan, semakin banyak Anda mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, maka saya percaya Tuhan akan terus menguatkan hati Anda. Tuhan akan terus menguatkan kita, sehingga kita tidak khawatir, kita nggak takut. Memang sih dunia sedang mengalami banyak sekali ketakutan demi ketakutan. Tapi percayalah kalau Anda mendengarkan Tuhan, listen well, itu adalah kuncinya. Cari Tuhan, minta Tuhan bicara, minta Roh Kudus bicara. Anda yang bingung habis ini mau usaha apa, mau ngapain, apa yang mesti kita kerjakan, berdoa, dengarkan Tuhan. Saya justru bersyukur saudara, di tengah-tengah masalah COVID ini, seharusnya kita pakai waktu-waktu yang ada dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pakai bangun quality time dengan Tuhan, bangun quality time dengan your family, dengan keluarga Anda. Dan benar-benar pakai masa-masa ini untuk mendengarkan Dia. Banyak berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh dan dengarkan Dia. Dan kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, dan kalau Dia sedang berbicara sama engkau, just do it, lakukan itu. Listen well and do well, lakukan dengan benar, lakukan dengan baik. Maka saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan, Dia akan menjadi penolong Anda. Saya berdoa dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, dan saya berdoa biar Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Angkat tangan saudara dan saya berdoa supaya kapanpun ketika Anda menyaksikan video ini, saya berdoa supaya Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Tidak ada masalah yang jauh lebih besar daripada Tuhan kita, karena Tuhan kita lebih besar dari semua masalah apapun yang kamu hadapi. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku seperti janda ini, aku udah gak tahu bayar cicilan pakai apa, aku gak punya uang lagi, aku gak tahu gimana, penagih hutang datang dan aku gak bisa bayar. Hari ini saya berdoa, God is your helper. Tuhan adalah penolongmu, Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Doa saya biar Tuhan nyata dan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Aku berdoa biarlah Tuhan membuka jalan untuk jalan yang buntu yang sedang Anda hadapi. Dia akan buka jalan buat Anda karena Dia adalah penolong kita. Saya berdoa hari ini dengarkan Dia, dengarkan. Dan aku berdoa Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka diberi kemampuan untuk mendengarkan Engkau. Hal yang kedua yang mau saya mengajak Anda untuk kita belajar, what should I do? Yang pertama adalah dengarkan Dia dan dengarkan nabi-nabinya. Hal yang kedua yang harus Anda miliki, kita belajar dari seorang janda bagaimana dia menang dan akhirnya mengalami breakthrough dalam finansialnya. Dari seorang yang memiliki hutang yang tidak bisa bayar, bahkan penagih hutang datang mau mengambil anaknya dalam kondisi yang benar-benar minus. Akhirnya diberkati Tuhan, hutang lunas, dan dia hidup dari sisa-sisanya. Dan apa yang dilakukan oleh dia, yang kedua adalah dia memiliki kerendahan hati, saudara. Dan ini penting sekali kalau Anda mau mengalami terobosan yang ajaib dalam situasi-situasi seperti ini. Saya tahu ada krisis ekonomi, tapi ketika Anda berkata, Lord, aku mau mengalami terobosan dalam ekonomi di masa-masa yang sulit ini, percayalah hal yang kedua yang harus Anda miliki, selain dengarkan Dia, belajar untuk punya kerendahan hati. Jika kita melihat kembali di ayat 3, dalam terjemahan lain bukan dikatakan meminta bejana,
tapi di situ meminjam. Kalau Anda pelajari dalam bahasa lain, terjemahan lain dikatakan borrow, dan juga dikatakan bukan cuma meminta, mohon, dan bahkan mengemis. Karena ada beberapa terjemahan juga berkatakan back, artinya mengemis. Bisa dibayangkan apa yang harus dikatakan seorang janda kepada tetangganya, karena dia harus bukan cuma borrow, meminjam, tapi dia mengemis hanya untuk meminjam bejana yang kosong. Bagaimana kehebohan di kalangan tetangga ketika dia mendatangi semua tetangganya dan melakukan hal tersebut. Apalagi hari-hari ini kalau di Indonesia atau dimanapun Anda berada, somehow ketika Anda bayangkan ketika Tuhan menyuruh Anda meminjam bejana kosong di tetangga Anda, bahkan mengemis, memohon supaya Anda diberikan bejana kosong untuk dipinjamkan. Saya tahu mungkin akan terjadi gosip, orang akan ngomongin Anda dan sebagainya, tapi itu butuh kerendahan hati ketika kuncinya Anda mendengarkan direction daripada Tuhan melalui nabinya, melalui hambanya, lalu Anda melakukannya. Itu tidak mudah. Saya tahu respon orang berbeda-beda, tanggapan orang berbeda-beda ketika kita melakukan firman Tuhan. Dalam hidup saya ketika Tuhan berbicara, menyuruh kami melakukan sesuatu, kami seringkali mendapat respon yang negatif. Ada orang-orang yang mungkin tidak percaya, ada orang-orang yang mungkin ngomong Allah dan sebagainya. Saya tahu mungkin waktu kita melakukan firman Tuhan, sometimes saudara kita mengalami sebuah respon yang tidak baik, respon yang tidak positif, bahkan seringkali respon yang negatif dari orang lain. Tapi kuncinya saudara, kita harus dengarkan Tuhan, bukan dengarkan orang. Gak peduli apa yang menjadi respon orang, selama Anda dual, lakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya God is your helper. Tuhan akan menjadi penolong kita dan Dia akan menolong kita. Dalam Hebrew chapter, Hebrew translation dikatakan, and he said, go back vessel. Jadi mengemis. Lalu dalam Amplified dikatakan, go around and borrow vessel. Meminjam. Jadi saudara dengar baik-baik, semua dalam beberapa terjemahan ini katakan ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama yang kita bisa pelajari menurut saya adalah dia harus memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Karena kalau dia, bayangkan kalau dia nggak punya hubungan yang baik dengan tetangganya, bagaimana dia bisa meminjam, apalagi mengemis, meminta untuk meminjamkan bejana yang kosong bagi dirinya. Nah, akan sangat baik Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, termasuk tetangga-tetangga kita. Namun ketika Tuhan kita menyuruh kita meminta tolong kepada orang yang mungkin memiliki hubungan yang tidak baik dengan kita, itu akan lebih lagi sangat membutuhkan kerendahan hati. Makanya I just share with you from my heart, seharusnya orang Kristen kita harus baik kepada semua orang. Karena kita nggak pernah tahu ketika Tuhan menyuruh kita meminjam sesuatu, dalam artian seperti janda ini meminjam bejana yang kosong kepada tetangga-tetangganya untuk meminta pertolongan. Bayangkan Elisa berkata jangan minta sedikit, minta yang banyak. Anda bayangkan ketika janda ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya, maka yang terjadi dia nggak bisa mengumpulkan banyak bejana-bejana kosong. Dan Anda sudah tahu akhir ceritanya. Dan saya mau ambil kesimpulan, bayangkan kalau seandainya janda ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya, dan tetangganya tidak mau meminjamkan bejana ini, maka Anda bisa tahu jalan ceritanya, bahwa janda ini tidak akan mendapatkan banyak bejana kosong, dan akibatnya minyak yang dia dapat juga tidak banyak. Mungkin mukjizat terjadi, tapi dia tidak mengalami sampai terobosan yang berkelimpahan. Mungkin dia bisa bayar hutang, tapi dia nggak bisa hidup dari kelimpahannya. Mungkin dia bisa bayar hutang separuh, atau mungkin tidak bisa bayar hutang, karena tidak ada bejana-bejana yang dipinjamkan, sehingga minyaknya tidak bermultiplikasi. Itu sebabnya pelajaran yang sangat berharga, yang saya mau ngajak Anda untuk kita belajar, miliki hubungan yang baik kepada semua orang, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Suatu hari kita membutuhkan pertolongan orang lain. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan dengan orang lain juga. Imagine kalau janda ini tidak punya hubungan yang baik dengan tetangganya, itu membutuhkan double kerendahan hati. As long janda ini berkata, gua nggak baik dengan tetangga, tapi dia mau meminjam, meminta, bahkan mungkin dihina tetangganya, it's okay. Tapi yang saya mau pelajari adalah bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, dengan semua orang, dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Kalau kita punya hubungan yang baik suatu ketika kita memerlukan pertolongan orang lain,
Saya percaya orang akan menolong kita dengan sukacita karena kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, hal yang saya pelajari adalah dia harus merendahkan diri, memohon, mengemis untuk meminjam bejana kosong. Jadi saudara, ketika Tuhan memang mau menolong kita, jangan sombong. That is the secret, saudara. Itu rahasia yang saya mau bagikan sama Anda, bahwa salah satunya Tuhan bisa menolong kita melalui cara apapun, termasuk kita nggak boleh batasi, termasuk saudara, dia bisa memakai tetangga kita untuk menolong kita, untuk buat mujizat. Saudara, jelas sekali peran daripada tetangga-tetangga janda ini sangat-sangat berpengaruh hingga janda ini mengalami kelimpahan. Kenapa? Karena ingat saudara, bejana ini adalah dipinjam dari tetangga-tetangganya. Saudara, Tuhan kadang-kadang memakai orang lain untuk membuat mujizat dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya kita harus punya kerendahan hati dan tidak boleh sombong. Ketika Tuhan mau nolong kita dengan cara apapun, mungkin tidak langsung direct kepada kita, tapi Tuhan memakai orang lain untuk buat mujizat dalam hidup kita. Kita tidak boleh sombong, kita harus merendahkan diri kita, dan kita harus terbuka, dan kita harus berkata, Tuhan, apapun caranya, selama Tuhan menolong kita, kita tidak boleh sombong, kita harus buka hati dan rendahkan hati. Poinnya adalah Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Saudara, kalau Anda pelajari dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5 dikata, pergilah perempuan itu daripadanya, dan ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, selain itu saudara, janda itu harus menutup pintu, saudara, ketika mujizat itu terjadi. Seringkali saudara, banyak orang ketika mau ditolong, mengalami mujizat Tuhan yang ajaib, cenderung mau pamer, cenderung agar dilihat, diakui orang. Wah, aku bisa. Begitu banyak orang ketika mungkin melakukan sesuatu mujizat, Tuhan pakai mereka, lalu mereka mengekspos semuanya. Saudara, ada pelajaran yang berharga sekali yang saya pelajari dari kehidupan janda ini. Ketika dia mengalami mujizat, Elisa berpesan kepada dia, setelah dapat bejana-bejana, masuk ke rumah, tutup pintu, baru bekerja melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mujizat terjadi. Selain itu saya belajar bahwa menutup pintu juga berbicara bukan cuma menutup supaya orang tidak mengganggu dengan perkataan negatif sehingga iman kita jadi goyang atau apapun. Tapi menutup pintu di sini saya pelajari bahwa dia tidak usah pamer. Seringkali saudara, kadang-kadang waktu kita mengalami keajaiban Tuhan, supranatural, tidak perlu semua orang tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sometimes saudara, mungkin beberapa orang berkata, Pastor Robert, kita share supaya menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Betul saudara, saya tahu. Tapi saudara, bedanya tipis sekali. Karena seringkali waktu kita expose apa yang kita alami bersama Tuhan, bukan cuma untuk kemuliaan Tuhan, tapi hati kita bangga bahwa kita dipakai Tuhan, bahwa kita ini spesial. Itu yang membuat kita akhirnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena hati kita jadi sombong. Kita merasa bangga, kita merasa bahwa kita bisa, bahwa Tuhan pakai kita secara spesial. Padahal be honest with you, saya mau katakan sama Anda, kalau hari ini kita bisa dipakai Tuhan, itu semua anugerah, bukan karena kita. Ada banyak orang yang lebih baik dari kita, ada banyak orang yang lebih hebat dari kita. Hari ini kalau kita masih dipakai Tuhan, semua anugerah. Ada begitu banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert, puji Tuhan, kamu jadi berkat dan sebagainya. Saya katakan semua anugerah. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapapun. Saya beritahu buat Anda, mari kita belajar ketika Tuhan buat mujizat dalam hidup kita, tutup pintu. Somehow Tuhan, cuman ini pengalaman aku dengan Tuhan. Orang gak perlu tahu, karena saya tahu saudara, ada sebuah orang berkata seperti ini, orang itu yang makin dalam dengan Tuhan, dia akan rendah hati saudara. Kalau istilahnya orang yang padi itu berisi, dia akan nunduk saudara. Kita tidak perlu pamer, kita tidak perlu saudara. Kenapa? Karena kalau kita bisa dipakai Tuhan, kita ngalami Tuhan, itu anugerah. Tuhan sekali lagi bisa pakai siapapun, bukan cuma kita. Dan kalau kita masih dipakai Tuhan untuk jadi berkat, kita bisa melayani Tuhan, bahkan buat mujizat. Tuhan izinkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, give thanks to the Lord. Dan tutup pintu artinya saudara tidak perlu pamer, tidak perlu expose, dan biarkan itu menjadi sebuah experience dengan Tuhan. Lihat saudara, ketika Yesus buat mujizat, Yesus selalu berpesan, jangan kasih tahu orang, jangan kasih tahu orang. Lihat ketika Yesus membuat mujizat dalam kehidupannya, Yesus tidak expose, memanggil orang dan berkata bahwa wah, orang ini sembuh karena saya dan sebagainya. Tapi Anda perhatikan bagaimana Yesus, dan kita harus belajar seperti Kristus saudara. Dan saya percaya ketika saya pelajari ayat ini,
janda ini menutup pintu. Artinya dia disuruh meminjam, dan ketika mengembalikan bejana ini yang kosong, terjual minyaknya, dia harus tetap menjaga hati dan berkata bahwa tetangganya itu, dan dia tidak pamer bahwa dia nuang minyak lalu minyaknya bermultiplikasi dan semuanya, tapi dia tetap menjaga hatinya bahwa mungkin tetangganya nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang terjadi adalah Tuhan buat mujizat dalam kehidupannya. Dan yang terpenting saudara, yang terpenting dari semua proses dari mujizat daripada janda ini adalah janda ini harus percaya dan memiliki iman bahwa mujizat pasti akan terjadi. Saudara, setelah diberikan perintah, janda tersebut mencari wadah. Seberapa imannya dia, sebanyak itulah wadah yang dikumpulkan, yang disiapkan, saudara. Kemudian setelah semuanya terkumpul, dia juga harus kembali ke rumah, ngunci pintu, dan melakukan semuanya persis seperti direction yang diberikan kepada Elisa. Dan bayangi waktu diberikan direction, Elisa nggak ada di situ. Dan artinya apa saudara? Dia tidak bisa mengandalkan hamba Tuhan untuk mendoakan mujizat dalam hidupnya. Dan apa saudara? Elisa cuma memberikan direction apa yang harus dia lakukan. Pinjam botol, pinjam bejana sebanyak-banyaknya, setelah dapat masuk ke rumah, kunci pintu dan tuangkan. Dia nggak minta Elisa untuk mendoakan dia untuk melakukan mujizat atau memimpin dia dalam doa. Tapi hari itu, saat itu Elisa tidak ada bersama dia, dia mengunci pintu dengan anak-anaknya, dia yang harus menuangkan. Artinya dia sendiri yang harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membuat mujizat dalam kehidupannya. Saudara, artinya dia tidak bisa mengandalkan siapapun, tidak bisa mengandalkan hamba Tuhan. Yang bisa dia pegang hanyalah perkataan Tuhan melalui hamba Tuhan tersebut, dan melakukannya tepat dan akurat seperti apa yang diberikan kepadanya melalui Elisa. Hari-hari ini saya percaya kita nggak bisa lagi ngundang untuk didoakan oleh hamba Tuhan, atau mungkin kita telepon hamba Tuhan karena social distancing dan semuanya. Dan saya percaya ini adalah situasi di mana semua kita menutup rumah, semua kita menutup pintu rumah karena kita cuma di rumah masing-masing. Kita cuma mendengarkan perintah, arahan daripada hamba Tuhan. Tapi ketika kita di rumah, kita yang bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan Tuhan menjadi partner untuk buat mujizat. Ada kumpuli istrimu, anak-anakmu, berdoa untuk mujizat, berdoa untuk pelipat gandaan, berdoa untuk keperluan, dan berdoa untuk miracle for your family. Saya percaya hari-hari ini Anda mempelajari situasi ini hampir mirip dengan kondisi yang kita alami. Kita nggak bisa lagi mengandalkan hamba Tuhan, bahkan saya sendiri saudara cuma bisa video call dengan jemaat dan semuanya. Karena semua kita harus taat kepada pemerintah, semua social distancing. Dan mungkin kalaupun kita beribadah, kita nggak boleh lebih banyak, kita dijatain berapa orang dan semuanya. Artinya saudara, kita tidak bisa mengandalkan orang, mengandalkan manusia. This is the time for you untuk membuktikan bahwa God is your helper. Dia akan menolong kehidupan Anda. Ini waktunya buat Anda, dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong Anda. Kunci pintu di rumah, berdoa bersama keluarga Anda, dan mujizat pasti terjadi. Saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan janda ini pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kunci pintu, berdoa, dan buat mujizat bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan saudara, saya percaya dia akan buat mujizat karena dia ada di situ. Dia ada bersama Anda. God is my helper. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Percaya dan pegang perintahnya. Pegang apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya dan lakukan itu dengan tepat. Saya berdoa mujizat akan terjadi dalam kehidupan Anda. Ayat yang ke-6 berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu. Ketika kita tidak memiliki cukup tempat lagi untuk Tuhan isi, di saat itulah aliran dari Tuhan akan berhenti, saudara. Ketika kita merasa cukup dan tidak bisa merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan, di situ aliran Tuhan juga stop menolong kehidupan Anda. Saya berdoa supaya saudara wadah ini terus Anda siapkan, dan Anda terus haus lapar akan Tuhan, dan Anda terus berasa bahwa Tuhan, aku butuh Engkau tiap hari. Di tengah-tengah situasi pandemik ini kita butuh Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita butuh Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Terus punya kelaparan akan Tuhan, cari Tuhan, kerinduan, dan berkata, Tuhan, aku perlu diisi tiap hari. Karena firman Allah mengajarkan kita sederhana sekali, ketika tidak ada lagi wadah yang disiapkan untuk Tuhan isi dalam kehidupan kita, maka aliran itu akan berhenti, saudara. Hal yang menarik yang terakhir, yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara. Tadi saya bagikan bahwa
Yang pertama, what should I do adalah dengarkan Tuhan dan nabi-nabinya. Lalu yang kedua, miliki kerendahan hati. Karena saya percaya kerendahan hati itu penting, saudara, untuk Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Tuhan gak pernah menolong orang yang merasa masih mampu. Anda harus benar-benar berkata, Tuhan, I'm surrender, aku berserah, aku merendahkan diri, aku sadar bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan, aku butuh Tuhan dalam situasi ini. Hari-hari ini ada begitu banyak dulu orang-orang kaya gak berasa butuh Tuhan. Mereka punya harta, mereka punya semuanya. Hari-hari ini mereka angkat tangan dan mereka berkata, kami butuh Tuhan. Saudara, saya berdoa jangan sampai kita kondisi kena krisis baru kita mencari Tuhan dan merendahkan diri. Tapi apapun kondisimu saat ini, rendahkan hatimu. Dengarkan Tuhan dan dengarkan hamba-hambanya, lalu miliki kerendahan hati. Dalam arti kata, kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau tiap hari. Tanpa Engkau aku gak bisa. Dan yang terakhir, saudara, bagian yang ketiga adalah work, bekerja, saudara. Ayat yang ketujuh berkata, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau beserta anak-anakmu. Nah saudara, jika kita perhatikan bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang dituang atau diberikan. Memang Tuhan menolong janda itu, dan dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi dia tetap harus bekerja. Karena Elisa berkata, jualah. Saudara, dia tidak bisa hanya diam ketika melihat hasil dari pertolongan Tuhan tersebut. Tapi dia harus mengusahakannya untuk menjualnya. Anda bayangkan ketika Elisa memberikan sebuah perintah dan akhirnya janda ini melakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena itu perintah adalah suara daripada sorga, suara Tuhan buat melalui nabinya buat janda ini. Dan ketika janda ini mengalami mujizat, begitu banyak minyak yang diisi di bejana-bejananya. Bayangkan kalau dia males, dia nggak mau jual, maka dia nggak akan dapat hasil. Dan dia tidak akan bisa bayar utang, apalagi hidup dari selebihnya. Nah saudara perhatikan di ayat ini, Elisa memberikan direction. Setelah mujizat terjadi, saudara janda ini datang kepada Elisa memberitahukan bahwa mujizat terjadi dan sebagainya. Lalu Elisa memberikan the second direction. The second direction, Elisa berkata, mujizat sudah terjadi, sekarang juallah. Nah kalau saudara perhatikan kata juallah ini artinya dia dituntut untuk bekerja. Dia mesti ke pasar, mengambil minyak ini dan menjualkannya kepada orang-orang lain. Karena kalau dia cuma menikmati pelipat gandaan, tapi dia tidur-tidur gak mau jualan, tidak mau menjual semua minyaknya, maka dia gak dapat uangnya, saudara. Nah hari ini saudara ada begitu banyak orang mengalami mujizat, semuanya mau instan dan maunya komplit. Dan dia tidak lagi bekerja apapun. Padahal Tuhan selalu melipat gandakan dan Tuhan juga butuh untuk kita bekerja, saudara. Dan waktu kita bekerja, maka mujizat apapun yang sudah dilipat gandakan akan menghasilkan dan memberkati hidup kita. Saudara, di masa itu, saudara, minyak zaitun adalah komoditas yang esensial banget bagi orang-orang kaya atau orang miskin. Karena minyak itu bisa dipakai menjadi makanan pokok, obat-obatan, bahkan minyak lampu bakar, dan lain-lain, saudara. Seharusnya dia tidak terlalu sulit untuk menjual minyak tersebut. Kalau sampai dia kekurangan dari kelebihan yang dia miliki, artinya dia malas dan tidak mau berusaha, saudara. Nah saudara, minyak yang dilipat gandakan juga bicara tentang skill kita, kemampuan, talenta, keuangan, atau apapun yang berharga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi nilai jual, sale of value dalam kehidupan kita yang dilipat gandakan. Setiap orang pasti memiliki minyak ini, sekalipun mungkin baginya hanya sedikit, tidak ada artinya, tetapi bagi Tuhan itu lebih dari cukup. Ketika Tuhan mau memberkati, memberi makan 5.000 orang, Tuhan cuma butuh 5 roti, 2 ikan, dan tepung segenggam dari minyak yang kecil, semuanya bisa Tuhan buat mujizat sampai mengalami kelimpahan. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak perlu sulit untuk buat mujizat dan menolong kita. Tapi dia membutuhkan kerjasama dengan kita. Dia butuh kita bekerja. Kalau kita bekerja, dia akan memberkati setiap Anda dan saya. Saudara, saya percaya ada begitu banyak cerita di dalam jemaat ketika menghadapi pandemik ini. Ada begitu banyak orang bingung dan sebagainya. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah firman dalam kehidupan saya. Lalu saya mulai share dengan mereka, tiba-tiba mereka mendapat inspirasi. Saya berkata, kita nggak bisa wait and see dengan kondisi seperti ini. Atau kita berkata, nantilah saya kerja, tunggu masa-masa pandemik ini selesai dan semuanya. Justru saya berkata, you need the revelation. We cannot wait and see. Kita nggak bisa cuman lihat nunggu. Kita harus move on.
Anggap aja memang kondisinya seperti ini. Kita berdoa minta pewahyuan Tuhan. Kita harus punya spirit of creativity. Karena saya percaya Holy Spirit adalah the spirit of creativity. Roh yang benar-benar sangat kreatif. Dan dia pasti akan memberikan kreativitas dalam kehidupan kita. Dan waktu dia memberikan kreativitas, kita akan bisa melakukannya. Saya mendengar banyak sekali kesaksian jemaat yang tadinya nggak bisa jualan ini. Dulunya seorang cuma ibu rumah tangga yang cuma ngurusin anak. Tiba-tiba dalam kondisi ini bisa jualan ini dan menghasilkan uang yang lumayan. Dan this is the Lord yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Tapi dibutuhkan kerjasama, yaitu kita harus bekerja. Kita nggak boleh males. Kita nggak boleh wait and see. Saya berdoa ketika Anda menyaksikan video ini, saya berdoa supaya Tuhan memberikan sebuah revelation dalam hidup Anda. Dan ketika Tuhan memberikan revelation, ide-ide kreatif, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lakukan dengan rendah hati, nggak usah malu. Ada orang-orang yang di tempat kami, tadinya orang-orang yang lumayan, saudara berada. Tapi karena COVID-19 ini, efek ekonomi mereka, usaha mereka mulai terganggu. Income mereka mulai berkurang. Lalu tiba-tiba Roh Kudus memberikan mereka inspirasi. Mereka jualan dan sebagainya. Saya berkata, nggak perlu malu. Karena hidup ini kalau kita malu, kita akan rugi. Selama kita bekerja dan itu menghasilkan. Dan selama kita bekerja itu halal, itu benar. Kenapa kita harus malu? Semua orang mengalaminya. Kondisi ini adalah krisis yang ngeri sekali. Semua orang kena dampaknya, mulai dari ekonomi, pengusaha, semuanya, pekerja, semua ngalami. Kita nggak boleh malu, kita harus merendahkan diri. Berdoa, dengarkan Tuhan, merendahkan diri kita, dan bekerja. Dan waktu kita bekerja, saya percaya Tuhan akan melipat gandakan. Mungkin dulu Anda nggak bisa masak, tiba-tiba Tuhan lipat gandakan, Anda pintar masak. Akhirnya Anda jualan, buka PO makanan, dan Anda diberkati Tuhan. Anda bahkan bisa bayar utang, Anda bahkan bisa hidup dari sisanya. Atau mungkin Anda dulu nggak pintar jualan online, dan tiba-tiba dengan situasi pandemik ini Anda bisa tiba-tiba jualan online, dan tiba-tiba Anda diberkati sehingga Anda bisa bayar hutang, dan Anda bisa hidup dari sisanya. Percayalah, setiap kita pasti punya minyak itu, walaupun sedikit, temukan itu, berdoa sama Tuhan. Saya nggak bisa spesifikkan cuma jualan online atau jual makanan atau apapun, tapi yang saya tahu cuma satu, the Lord, Holy Spirit is the creativity, kreativitas sekali. Dia memiliki the spirit of creativity. Dia punya ide yang cemerlang yang kita nggak pernah pikirkan, tapi dia akan buat lebih dari apa yang Anda pikirkan dan doakan. Tanggung jawab Anda adalah ketika dia memberikan itu dengan rendah hati dan bekerja, lakukan itu. Dan saya percaya God will bless you, Tuhan akan buka jalan sehingga ekonomimu nggak akan lagi kesulitan. Anda mulai diberkati, Anda mulai punya uang, Anda mulai bisa bayar cicilan, Anda bisa bayar utang Anda. Dan saya berdoa semoga malah Anda bisa hidup dari sisanya. Saudara, Tuhan membutuhkan Anda untuk bekerja. Setelah dia melipat gandakan minyak itu, Anda harus bekerja. Dan ketika Anda bekerja, saya berdoa, Tuhan akan memberkati semuanya, saudara. Nah, kejadian ini menurut saya Tuhan mengajarkan sebuah prioritas juga, yaitu tentang pengelolaan berkat yang benar. Ini adalah sebuah revelation yang saya terima ketika saya mempelajari ayat ini. Ternyata Tuhan bukan cuma memberkati, tapi dia mengajarkan janda ini untuk mengelola berkat Tuhan dengan benar, saudara. Karena ada begitu banyak orang diberkati Tuhan, tapi dia nggak bisa mengelola berkat itu, saudara. Perhatikan, Yesus mengajarkan, Elisa mengajarkan kepada janda ini prioritas bagaimana mengelola berkat Tuhan dengan benar, yaitu supaya janda ini membayar hutangnya dulu, saudara. Ada begitu banyak orang punya hutang, ketika diberkati dia nggak mau bayar hutang, tapi malah dia menikmati dulu dengan kesenangannya dia. Saudara ingat, dalam memberkati, diberkati Tuhan, ada kewajiban yang harus kita selesaikan, maka selesaikan itu. Perhatikan baik-baik, ketika janda ini punya hutang, dia nggak bisa bayar, lalu dia diberkati Tuhan. Yang pertama dilakukan, Elisa memberikan direction kepada dia, bayar hutangnya dulu. Jadi saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya mengerti tentang prinsip ini, bagaimana mengelola uang. Karena Tuhan tidak mau kita berhutang, saudara. Karena saya percaya orang benar tidak akan hutang, malah dia akan memberkati, saudara. Ada amin, saudara. Jadi Tuhan memberikan melalui Elisa, mengajarkan kepada janda ini sebuah prinsip yang benar dalam mengelola uang Tuhan. Dikatakan bayar hutangnya terlebih dahulu, baru hidup dari sisanya. Entah lebihnya banyak atau sedikit, tapi seringkali ketika orang dapat berkat, prioritasnya adalah hidup berkelimpahan, hidup dulu, tren, akhirnya hutangnya menumpuk di mana-mana. Saudara, ada begitu banyak orang ketika pegang uang, dia membelanjakannya dengan apa yang dia inginkan.
Saudara, situasi kali ini saya kasih tahu kita nggak bisa membeli apa yang kita inginkan, tapi kita harus membeli apa yang kita butuhkan. Saudara, ada begitu banyak orang punya uang, pegang uang, selalu mencukupi keinginannya. Harusnya kita mencukupi kebutuhan dulu, bukan keinginan kita. Apalagi situasi ini kita nggak bisa ingin ini, ingin itu. Tapi apa yang menjadi kebutuhanmu, prioritaskan itu. Ini adalah cara bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk manajemen keuangan, bagaimana mengelola berkat Tuhan. Beresi setiap hutang, kata Tuhan. Karena Tuhan kita nggak mau kita hidup dari hutang. Tapi setelah itu saudara hidup dari sisanya, saudara. Dan hidup dari sisanya kita nggak boleh sembarangan. Tapi belilah apa yang menjadi kebutuhan, bukan apa yang menjadi keinginan, saudara. Ibrani 13 ayat 5, lalu saya akan tutup. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Ayat ini begitu jadi rema yang kuat dalam hidup saya. Bahwa sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan kau, aku tidak pernah membiarkan kau. Karena saya percaya Jesus is there. God is my helper. Dia adalah penolong saya. Dan dia ada di sini, dia ada di mana-mana. Dia ada di tengah-tengah kesulitan kita. Karena Tuhan selalu menjadi penolong kita sampai selama-lamanya. Ayat ini mengajarkan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, kita harus belajar menyesuaikan gaya hidup kita dengan apa yang sesuai dengan dompet kita, saudara. Kita tidak bisa mencukupkan kehidupan kita dengan dompet orang lain, kebutuhan orang lain. Saya selalu mengajar ketika konseling pernikahan, ada sebuah pelajaran yang saya mengajarkan kepada jemaat yang mau menikah, yaitu tentang budgeting. Karena saya berkata, kalau kamu nggak bisa budgeting dengan kehidupan Anda nggak bisa ngitung budget bagaimana Anda bisa menikah dan mencukupi kebutuhan anak orang. Saya berdoa supaya Anda dan saya ketika diberkati Tuhan, mengerti dengan prioritas dengan benar bagaimana mengelola keuangan Tuhan. Sekali lagi dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang ada pada orang lain. Kalau dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita mengalami kekurangan, karena jangan-jangan kita selalu mencari keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kita selalu membelanjakan apa yang menjadi keinginanmu, dan keinginanmu tidak akan pernah habis, saudara. Tapi yang kita perlukan adalah mencukupi kebutuhan kita. Itu yang paling penting. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya berdoa malam hari ini, saudara, dimanapun Anda berada. Saya berdoa ketika Anda mendengar firman ini, biar Tuhan menjadi penolongmu. I just want to encourage you. God is your helper. Tuhan adalah penolong Anda. Jesus is there, dia ada di situ. Kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami kelemahan dan Anda berkata, Tuhan, aku nggak tahu, aku bingung mau hidup dari mana lagi. Uangku sudah mulai menipis, tabungan mulai habis. Aku mulai khawatir, Tuhan. Aku mulai nggak bisa lagi bayar mungkin uang sekolah anakku. Aku nggak bisa lagi bayar mungkin cicilan-cicilan yang lain. Ada hutang-hutang yang menumpuk yang harus aku bayar. Percaya, tadi firman Tuhan berkata, dengarkan dia dan lakukan dengan benar apa yang dia perintahkan. Rendahkan dirimu kalau Tuhan mengajar Anda untuk merendahkan diri. Jangan malu, jangan sombong, rendahkan dirimu dengan serendah-rendahnya dan berkata, Tuhan, I need you, aku butuh Engkau. Sekalipun Tuhan mungkin menggerakkan Anda untuk minta pertolongan kepada tetangga-tetangga Anda, dengan cara Anda merendahkan diri, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya ketika Anda mendengarkan dia dan melakukannya dengan benar, Tuhan pasti akan membuat mukjizat. Dan ketika Tuhan sudah buat mukjizat dalam kehidupan Anda, dia lipat gandakan semua skillmu, kemampuanmu, dan dia membuka kesempatan demi kesempatan. Jangan kita jadi orang malas. Tuhan butuh Anda untuk bekerja sama dengan dia untuk buat mukjizat. Anda harus bekerja, jangan malas. Mari kita bergerak, bekerja. Karena saya percaya ketika Anda bekerja, Tuhan akan memberkati Anda. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, supaya benar-benar Anda mengalami terobosan dalam ekonomi, dan Anda mengalami terobosan dalam keuangan, sehingga Anda bisa melalui masa pandemi ini, dan Anda mengalami kemenangan. Anda nggak burn out, tapi Anda survive, keluargamu survive, sehingga kamu bisa sukacita, kamu bisa damai sejahtera, dan kamu bisa tetap melayani Tuhan, dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini menjadi skema dalam kehidupan kami. Kami mendengarkannya dengan baik-baik dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Bapak, aku berdoa kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini kalau mereka mengalami, oh Tuhan, mengalami beban berat, mereka mengalami Tuhan, seperti janda ini mungkin mereka memiliki hutang dan mereka bingung untuk membayarnya.
Aku berdoa Roh Kudus buka jalan, berbicara kepada mereka, beri mereka hikmat, ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif daripada Tuhan, sehingga mereka bisa diberikan solution daripada Roh Kudus, dan mereka juga diberikan kerendahan hati untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, mereka juga tidak malas, tapi mereka bekerja sama dengan Tuhan dan bekerja, dan Tuhan berkati mereka sehingga mereka bisa bayar hutang dan hidup dari sisanya. Aku berdoa Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di masa-masa pandemik ini kami semua bisa survive di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, I bless them, I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak blessing Tuhan for your people dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. God bless you. Sekali lagi pesan saya, saudara ingat baik-baik, dengarkan dia dengan baik dan rendahkan dirimu dan bekerja. Stay at home and God bless you.